Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Hati Prajurit Kristus. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penduduk yang tinggal di salah satu daerah pegunungan India Selatan mengenal seorang wanita yang begitu gigih dan penuh semangat melayani mereka dengan kasih. Dia adalah Granny Brand. Granny Brand memutuskan untuk tinggal dan melayani masyarakat pegunungan itu dengan berkemah di daerah pedalaman agar bisa memberitakan Injil, merawat orang sakit, dan mencabut gigi penduduk desa yang dikunjunginya. Ketika akan memberitakan Injil, biasanya dia akan duduk di atas tembok batu yang agak rendah. Dia dikerumuni oleh orang-orang yang duduk dan mendengarkan firman yang diberitakannya. Mereka mendengarkan semua yang dikatakannya tentang Yesus. Berpasang-pasang mata menatapnya dengan iman dan rasa sayang yang tanpa mereka sadari mereka telah tumbuh seiring dengan lamanya waktu yang diberikan Granny untuk melayani mereka. Pada usia yang ke-70 tahun, Granny masih melayani dengan menunggangi kuda poninya. Suatu kali ketika dia pergi ke suatu tempat, ia terjatuh dari kudanya sehingga tulang pinggulnya patah. Semalam-malaman ia menahan rasa sakit sampai pagi tiba, dan penduduk yang menemukannya menggotongnya di atas usungan untuk dibawa berobat. Granny cukup sering jatuh dari kudanya saat menyusuri jalan yang berbatu-batu menuju desa tempat ia melayani. Meskipun putranya dan keluarganya sudah berulang kali membujuknya untuk berhenti dan pensiun, lalu kemudian tinggal bersama-sama dengan mereka menghabiskan masa tuanya, tetapi dia menolaknya. Bahkan dia memarahi anaknya dengan mengatakan, nanti siapa yang akan meneruskan pelayanan yang kulakukan ini? Tidak ada orang lain yang mau pergi ke pegunungan untuk berkhotbah, memberitakan Injil, membalut luka, mencabut gigi, dan mengasihi mereka. Apa gunanya menjaga tubuh tuaku ini jika tidak digunakan ketika Tuhan memerlukanku, ketika mereka memerlukanku? Biar aku menghabiskan waktu hidupku untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menjadi berkat sampai Tuhan memanggilku, katanya dengan gigih. Maka dia memutuskan untuk tetap tinggal dan melayaninya di sana. Pada usia yang ke-93 tahun, Granny berhenti naik kuda poninya untuk melakukan perjalanan misi karena ia terlalu sering jatuh dari kuda poninya. Ketika Granny sudah tidak bisa lagi menunggangi kuda karena keterbatasan fisik, namun semuanya itu tidak menjadi penghalang bagi seorang prajurit Kristus seperti dia untuk tetap melayani Tuhan. Beberapa penduduk India yang beriman menggotongnya di atas tempat tidur gantung. Mereka membawa tubuh wanita tua itu yang bungkuk itu untuk melayani dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Granny menutup matanya tatkala ia berusia 95 tahun. Bahkan permintaan terakhirnya adalah dia mau dimakamkan dengan tubuh yang dibungkus oleh selembar kain bekas, tanpa perlu acara yang mewah. Semua dikerjakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dia telah menyerahkan hidupnya, bahkan terus setia melayani sampai akhir. Itulah seorang yang memiliki hati prajurit Kristus. Prajurit Kristus ini mencintai jiwa-jiwa,
tanpa memusingkan diri dengan kepentingan pribadinya, tanpa menghiraukan lagi tentang dirinya. Tidak ada kata-kata lelah atau pensiun atau kecewa bagi prajurit Tuhan yang sudah berkomitmen untuk melayani Dia sampai akhir hayatnya. Di masa sesukar apapun, Rasul Paulus pun juga memegang komitmen untuk tetap melayani Tuhan sampai akhir hayatnya, dan ia lulus sebagai pribadi yang berkenan di hati sang komandan. Baiklah kita juga membulatkan hati kita untuk tetap setia dan melayani Tuhan tanpa dipusingkan atau dihalangi oleh masalah-masalah pribadi kita. Malam hari ini saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui kisah yang dialami oleh Granny Brand tetapi juga oleh Rasul Paulus, mengingatkan lagi buat setiap kita. Kita adalah prajurit Kristus. Kita harus memiliki hati prajurit Kristus yang kemudian tidak memusingkan dirinya dengan masalah-masalah pribadinya, tetapi terus mengarahkan pandangan kita supaya kita memiliki sebuah kehidupan yang berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan. Sehingga dengan jalan demikianlah kita belajar untuk terus berjuang sampai akhir, sampai garis akhir Tuhan mengendaki kita ada di dunia ini. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu hidup kita di dunia ini hanya untuk memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tentang pergumulan kita sendiri, tentang masalah hidup kita sendiri, dan lain sebagainya. Kalau di dunia ini kita hanya sibuk memikirkan diri kita sendiri, itu adalah sikap yang sangat berlebihan. Sebab kita dipanggil untuk menjadi berkat, maka sudah seharusnya lah kita tidak lagi banyak mementingkan, memikirkan hanya pada diri kita sendiri, tetapi kita biarlah menaruh perhatian kita pada apa yang menjadi hal yang berkenan pada komandan kita. Firman Tuhan mengatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Oleh karena itu, malam hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia dalam melayani Tuhan, dalam mengiring akan Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, banyak pergumulan, terkadang kita bahkan mengalami penderitaan karena pengiringan kita kepada Tuhan, karena pelayanan kita kepada Tuhan. Namun janganlah mundur hanya karena kritikan negatif, kata-kata negatif dari orang lain. Jangan mundur dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan hanya karena terbentur dengan masalah, kesulitan, kekurangan, bahkan mungkin sakit, penyakit, dan penderitaan. Sebagai orang yang memiliki hati prajurit Kristus, dia akan tetap setia melayani, setia dalam mengiring Tuhan, dalam perjuangan imannya, sampai dia menyelesaikan pertandingan imannya di garis akhir yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan akan memberikan kepadanya mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran yang diberikan bagi setiap kita yang setia kepadanya. Janganlah takut dan janganlah khawatir. Pada saat kita melayaninya, pada saat kita terus berjuang, Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Roh Kudus-Nya akan menolong dan memampukan kita, sehingga dalam menghadapi perjuangan iman kita ini, dalam melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan menolong sehingga kita bisa melewati segala sesuatunya dan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini kiranya Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menjalani hidup dengan komitmen untuk tetap setia mengiring dan melayani Tuhan sampai Tuhan mengendaki kami ada di dunia ini. Walaupun memang Tuhan, kami menyadari itu bukan hal yang mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan memampukan kami semuanya untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami memiliki sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan penyertaan pemeliharaan-Mu atas kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik malam hari ini. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kehidupan kami yang kekal. Haleluya. Amin. Orang yang beriman akan tetap teguh, bahkan sekalipun dalam keadaan yang sangat terbatas, dalam berbagai macam tantangan kehidupan yang ada, sebab orang yang setia
Dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, tapi dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.